Oke guys, seorang napi akan menggunakan ulat bulu ini untuk kabur dari penjara. Loh, gimana caranya ya? Napi itu mengambil sebuah besi yang dipanaskan sambil toleh kiri, toleh kanan. Ia pun menjatuhkan ulat bulu ke atas besi panas itu. Dibiarkan gosong hingga menjadi abu. Kemudian ulat yang sudah menjadi abu dipungut kembali, lalu dimasukkan ke dalam cangkir si kepala sipir. Tapi itu pura-pura sakit perut dan meminta izin ke toilet. Kepala sipir pun melanjutkan aktivitasnya dengan meminum secangkir kopi itu. Detik berikutnya kepala sipir merasakan sakit perutnya membuatnya tak tahan ingin berburu-buru ke toilet. Sabuk yang berisi kunci itu jatuh keluar pintu. Tiba-tiba napi tadi diam-diam keluar dari toilet sebelahnya, lalu mengcopy bentuk kunci dengan menggunakan sabun. Setelah mendapatkan bentuknya, tapi ini mengukir sebatang besi menduplikat bentuk kunci yang terletak di sabun itu. Setelah selesai, ia memasukkannya ke dalam sepatu. Tapi tadi diam-diam keluar dari toilet sebelahnya, lalu mengcopy bentuk kunci dengan menggunakan sabun. Setelah mendapatkan bentuknya, napi ini mengukir sebatang besi menduplikat bentuk kunci yang tercetak di sabun itu. Setelah selesai, ia memasukkannya ke dalam sepatunya. Kepala sipil yang isi perutnya terkuras habis gara-gara kopi ulat bulu kembar kembali ke ruangan. Di sana ia mencium bau aneh seperti bau sabun yang ternyata bersumber dari kunci ini. Di tempat yang berbeda, napi tadi pura-pura menyapu di depan sebuah ruangan. Setelah pelongo-pelongo memastikan tidak ada orang melihatnya, napi ini mengeluarkan replika kunci yang telah ia gandakan. Dan saat akan membuka gemboknya, kepala sipir datang dan mengagetkannya. Spontan kunci itu dilempar ke mulut, kemudian ditelan. Gimana nasib napi tersebut? Part selanjutnya. Ingin kabur dari penjara, seorang napi menduplikat kunci penjaga dengan menggunakan sabun. Setelah dapat cetakannya, ia mulai mengukir dari sebuah besi menduplikat kuncinya sesuai dengan bentuk yang ada di sabun itu. Saat selesai, kunci dimasukkannya ke dalam sepatu. Selanjutnya ia pura-pura nyapu di depan sebuah ruangan. Setelah pelongo-pelongo memastikan tidak ada yang melihatnya, napi itu keluarkan kunci yang ada di sepatunya. Saat akan membuka gemboknya, tiba-tiba kepala sipir datang mengagetkannya. Spontan tangannya melemparkan kunci itu ke dalam mulutnya. Ditelan hingga masuk ke tenggorokan. Napi itu memutar badan dan membuka kedua tangannya. Nggak ada apapun di sana. Salah satu penjaga memeriksa, juga nggak ada menemukan apa-apa di bajunya. Kepala sipir yang curiga langsung memeriksa mulutnya. Namun hanya jigong yang terlihat. Masih kurang puas, tapi itu dibawa ke ruang integrasi. Lalu dipaksa meminum obat pencuci perut. Selang beberapa waktu, napi itu dipaksa berak ke ember. Napi itu dibawa ke ruang interogasi, lalu dipaksa meminum obat pencuci perut. Selang beberapa waktu, napi itu dipaksa berak ke ember ini. Setelah selesai, kepala sipir memerintahkan napi yang lain untuk mengorek-ngoreknya kotorannya, mencari apakah ada benda di sana. Tapi tetap jong juga. Setelah selesai diinterogasi, rupanya kunci disembunyikan oleh napi yang memeriksa kotoran tadi. Kunci tersebut dikembalikan, namun ada salah satu napi yang melihat transaksi tersebut. Saat berada di dalam, napi itu kembali memeriksa benda apa yang ada di dalam saku baju itu. Ternyata sebuah kunci. Sontak ia langsung pura-pura sakit perut dan izin keluar. Saat di luar ia mendadak jadi cepat memberitahukan
semuanya kepada kepala sipil. Kalau ada yang menyimpan sebuah kunci, sontak semuanya masuk ke dalam sel dan akan memeriksa bajunya. Gimana kelanjutan?